Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif, mahasiswa semester 7 PAIC Fakultas Tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainal Hasan Genggong, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainal Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, serta dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah Ustaz Ahmad Muzamil, dan teman-teman senasib seperjuangan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang tertera dalam surah Al-Quran. Tema ini penting bukan semata karena Nabi Musa adalah salah satu dari Nabi Ulul Azmi, akan tetapi karena kisah beliau merupakan kisah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, bahkan lebih sering daripada Nabi yang lain. Pentingnya mempelajari kisah Nabi dalam Al-Quran, yakni kisah para Nabi bukan sekedar cerita sejarah, bukan dongeng, dan bukan kisah reflektif yang Allah menegaskan dalam surah Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li awliya albabi. Yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka atau nabi terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan ayat ini menjelaskan bahwa fungsi kisah dari dalam Al-Quran adalah sebagai ibrah atau pelajaran yang harus diolah oleh akal, dan agar manusia tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu dan mampu meneladani kesabaran, keteguhan, serta akhlak para nabi. Dan ringkasan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Lahirnya Nabi Musa dalam Al-Quran menyebutkan pada masa Fir'aun yang zalim, yang memerintahkan pembunuhan seluruh bayi laki-laki Bani Israel. Allah menyebarkan perintah ini dalam surah Al-Quraish ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu ambauhum wa yusabbihuna bisa'ahum. Yang artinya Fir'aun menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Dan atas perintah Allah, ibu Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil agar selamat. Dan menakjubkannya, yakni Allah justru mengatur agar bayi Nabi Musa dipungut oleh istri Fir'aun yang zalim dan diberikan kesempatan hidup di istana Hiran yang kelak akan menjadi musuh atau lawan. Setelah dewasa, Musa terlibat dalam pertengkaran yang menyebabkan terbunuhnya seorang musafir. Yang menimbulkan terbunuhnya seorang Mesir. Dan Musa khawatir dan melarikan diri dari negeri Midian di sejarah beliau. Dan di sanalah beliau kerja dan kemudian menikah. Dalam perjalanan
kembali ke Mesir, Musa mendapat wahyu pertama di Bukit Tur atau Turjina. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ittabi'u anallah la ilaha illa ana fa'budu abadi." Yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Quran surah At-Taha ayat 14. Dan sejak itu Musa diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan Musa berdakwah kepada umatnya pertama kali adalah Musa itu saudaranya dan Harun. Dan saudaranya Nabi Musa itu adalah Nabi Harun. Dan di atas kepada Fir'aun, diutus kepada Fir'aun itu dengan misi membebaskan Bani Israel dan menyeru firman agar beriman kepada Allah. Namun firman tersebut ditolak mentah-mentah oleh Fir'aun. Dan Fir'aun itu dengan sombongnya dan berkata, "Ana rabbukum ala a'la." Yang artinya, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Quran surah An-Nazi'at ayat 24. Dan kemudian turunlah mukjizat kepada Nabi Musa. Allah memberi Nabi Musa dengan berbagai mukjizat. Di antaranya tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, serta kekuatan menenggelamkan pasukan Fir'aun dengan terbelahnya Laut Merah. Dan menyelamatkan Bani Israel. Dan ujian setelah kebebasan. Setelah selamat, Bani Israel justru membuat patung anak sapi untuk disembah. Saat Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur, ini menunjukkan bahwa kebebasan fisik belum tentu membawa kebebasan akhlak. Dan dari kisah tersebut yang dapat kita ambil atau kita pelajari, yang pertama, tauhid dan keteguhan iman. Bahwasanya Nabi Musa berani menghadapi Fir'aun karena keyakinan kepada Allah, bukan pada kekuatan fisik. Quran surah An-Nasr ayat 62. Yang kedua, kepemimpinan yang berani dan berprinsip. Nabi Musa adalah sosok pemimpin yang tidak tunduk kepada kekuasaan zalim, sekaligus memiliki kelembutan dalam membimbing umatnya. Dan yang ketiga, bahaya kesombongan kekuasaan. Tirani Fir'aun. Kisah Fir'aun menjadi bukti bahwa kekuasaan tanpa iman hanya melahirkan kezaliman dan kehancuran. Dan yang keempat, kesabaran dalam berdakwah. Yakni Nabi Musa meski menghadapi perlakuan dan fitnah yang sembarang dan kesatuan umatnya dan kesesatan umatnya sendiri, Nabi Musa tetap menjalankan tugas kenabiannya kepada umatnya. Hadirin yang saya hormati, kisah Nabi Musa dalam Al-Quran adalah kisah perjuangan antara kebebasan dan kesombongan, antara kekuatan iman dan kekuatan duniawi, antara penghambaan kepada Allah dan penghambaan kepada manusia. Maka tugas kita bukan hanya sekedar membaca kisah itu, melainkan menghidupkannya dalam realitas dan menjadikannya teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keteladanan dalam keilmuan dakwah, kepemimpinan dan kehidupan kita sehari-hari dalam bersosial. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berani seperti Nabi Musa dan tidak zalim seperti Fir'aun dan tidak ingkar seperti Bani Israel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.